Baiklah, kita lanjutkan materi pertemuan kita malam ini, pertemuan ke-10 ya, untuk bahasa Indonesia. Tadi sudah dipresentasikan kawanmu tentang tugas pembuatan makalah ya, dan contoh makalahnya sudah dipresentasikan dengan judul kultur jaringan. Kita lihat teori untuk bahasa Indonesia ini. Makalah ini termasuk karangan atau karya ilmiah ya. Apa itu karang ilmiah? Karangan berisi pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang tulis menurut metode penulisan yang benar. Ada ciri-ciri karang ilmiah, nanti mungkin sudah saya sampaikan di link video yang saya berikan di LSIS. Nah, makalah itu merupakan salah satu contoh dari bentuk karangan ilmiah, yaitu ada beberapa. Makalah, ada laporan tugas akhir, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi namanya. Ada karangan semi ilmiah. Ini ciri-ciri karangan semi ilmiah, nanti ini saya berikan materinya di LSIS, mencabudi saja. Kita lihat dulu ya, makalah. Tadi kan presentasi kamu tentang makalah. Kita lihat apakah makalah yang sudah dipresentasikan temanmu tadi sudah sesuai dengan format penulisan dari makalah. Sebelumnya kita lihat pengertian dari makalah, yaitu karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan hasil kajian pustaka atau teori, atau hasil pengamatan yang merupakan hasil penelitian. Nah, apa saja format dari pembuatan suatu makalah? Terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal ini ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel. Bagian isi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Kemudian bagian penutup yaitu daftar pustaka dan lampiran. Nah, kira-kira dari hasil presentasi teman-teman tadi, apakah sudah meliputi seluruh komponen dari makalah ini? Mulai dari bagian awal, bagian isi, maupun bagian penutup. Gimana? Menurut kalian, ada yang menyampaikan pendapatnya? Silakan. Apakah ada yang menyatakan sudah sesuai? Karena tadi misalnya sudah sesuai Bu, karena tadi bagian awal atau bab 1 sudah ada latar belakang, ada batasan masalah, ada tujuan, ada kegunaan atau manfaat. Bab 2 ada pendahuluan, bagian isi maksud saya. Ada bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian ada bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Yang kurang apa? Sepertinya daftar pustaka yang nggak ada ya. Daftar pustaka tadi ada ya Hamzah? Belum nampak saya. Ada Bu. Ada. Wadah, berarti sudah lengkap ya. Kita lihat bentar ya. Ada ya, walaupun hanya 2. Ini ya, yang 2 ini ya, daftar pustaka dari Harahap F 2019 tentang kultur jaringan tanaman, kemudian oleh Suliansah I 2014 ya, kultur jaringan tanaman. Berarti sudah mendekati lah penulisan makalah ya kan. Nah, kita lihat apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan sebelum penyusunan karya tulis. Ada persiapan, misalnya mengumpulkan dan membaca buku untuk memilih menentukan topik, membaca buku-buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang telah dipilih, mengembangkan kerangka makalah. Bagaimana penulisannya? Kegiatan pengembangan kerangka makalah menjadi sebuah makalah. Kemudian ada bagian pemeriksaan atau revisi, pemeriksaan terhadap isi dan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Mana ada titik komanya? Setelah titik jangan ada kata sambung, misalnya dan. Kemudian setelah titik sering kali kemudian.
Boleh. Kalau koma gimana? Kalau ada 3 seperti ini, penggunaan kata, koma, kalimat, koma, ejaan, koma, dan. Nah, biasanya ada juga yang lupa menuliskan setelah ejaan ini komanya baru dan. Dia kalau ada ada 4, misalnya mau di koma ini, yang ketiga pun harus dikomakan sebelum kata dan. Nah, kira-kira pemeriksaannya seperti itu. Timbangan topik ya. Ini sebuah karya tulis lengkap, terdapat halaman judul, halaman persetujuan, halaman mutu, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi. Tujuan, latar belakang, tujuan tadi ya. Pembahasan bab 2 tadi sudah ada ya. Bagian 3 penutup. Perwajaan tulisan. Nah, tulisan diketik dengan ukuran font 12, jenis huruf Times New Roman, Arial, Tahoma, Grenier, atau Book Antiqua. Ini yang standar untuk penulisan makalah. Jadi di luar ini usahakan jangan menggunakan jenis huruf yang di luar dari 5 ini ya. Kertas ada ketentuan ukurannya, kemudian pengetikannya ada batas-batasnya, yaitu pias atas, pias bawah, pias kiri, pias kanan. Judul bab, kata pengantar, panjang karya tulis ilmiah minimal 20 halaman. Nah, ini contoh lembar pengesahan itu halamannya di bawah ini ya, menggunakan huruf Romawi. Kemudian ini nanti, kalau judul bab 1 halamannya, nomor halaman itu di tengah bagian bawah. Kalau tidak ada judul bab itu di sudut kanan atas. Ini berlaku untuk semua penulisan. Nah, kita lihat tadi selain makalah apa saja tadi bentuk karangan ilmiah lainnya. Ada laporan tugas akhir. Ada skripsi. Laporan tugas akhir ini biasanya untuk jenjang S3, D3 ya, diploma. Kalau skripsi ini untuk jenjang apa? Jenjang pendidikan strata 1 atau S1 seperti yang kalian jalani saat ini. Kalau tesis itu untuk tingkat strata 2 atau magister. Setelah S1, S2, magister. Itu namanya magister atau strata 2. Disertasi. Disertasi ini karangan ilmiah untuk tingkat strata 3 atau program doktor. Apa saja bedanya? Nanti bedanya kita lihat pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan ya. Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Yang ini presentasi, Bu. Kenapa? Nggak jadi presentasi. Siapa lagi mau presentasi? Ada lagi? Silakan kalau mau. Saya, Bu. Saya stop share ini ya. Apa nih judulnya? Proposal, Bu. Tulisan proposal. Nah, Iya. kita lanjutkan presentasi tugas berikutnya oleh saudara Muhammad Purwoto. Ini akan saya stop Iya, Bu. share dulu. Saya kembalikan hostnya ke Muhammad Purwoto. Yang mana ini ya? Ada 2. Enggak, 1 aja udah ya. Yang hidup. Oh, yang satu aja, Bu. Yang cuma satu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini saya akan melakukan presentasi dari makalah saya yang membahas tentang penulisan proposal. Contoh proposal penelitiannya adalah berjudul Analisa Produk Diversifikasi Tanaman Kelapa terhadap nilai jual produk dan peluang ekspor. Pengertian proposal penelitian adalah sebuah karya ilmiah yang di dalamnya terdapat rancangan konsep penelitian yang cakupannya meliputi